Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan. Ibu dari? Saya Nurul Dwi Lestari dari SDN 3 Tegasari ingin bertanya Gorfunya Pak Zen. Tapi di menu Gorfunya itu tidak ada menu tampilan tambahkan IDP tuh kalau untuk P3K. Kalau yang ASN, PNS ada Pak. Baik. Itu solusinya bagaimana Pak? Udah Pak, cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Baik. Bapak Ibu, terima kasih udah langsung mencoba ya. Sebenarnya memang aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan yang lebih baik karena memang masih dikhususkan untuk ASN terlebih dahulu, Ibu Nurul. Ya. Nah, silakan. Jadi ada beberapa menu yang memang masih terpangkas dan belum semuanya terakses dengan baik untuk beberapa ASN yang P3K. Ya, jadi memang akan ada sedikit pembeda terlebih dahulu. Nanti setelah kemungkinan Juli Agustus mungkin akan lebih banyak diperbaiki karena memang menurut kami ini juga sarana yang tepat sih untuk pengembangan kompetensi dari tiap ASN untuk pemerintah Kabupaten Cirebon. Outputnya sederhana, pastinya bukan hanya ke per individu, tapi lebih ke SKPD yang menjadikan bahwa pelayanan itu lebih baik. Dengan banyak membelajar ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini kalau saya lihat dari berbagai pelatihan yang saya ikuti, banyak sekali budaya membaca itu sudah mulai sedikit berkurang ya minatnya. Lebih banyak kan mereka langsung mempertanyakan itu ketimbang membaca terlebih dahulu. Tapi yang pastinya Ibu Nurul tadi udah bagus, sudah mencoba. Ya Ibu Nurul ya, nanti kita tunggu perkembangannya. Silakan. Ibu Nurul sudah cukup jelas? Silakan Bapak Ibu. Cukup aja, terima kasih. Silakan untuk yang lainnya. Oke, sebentar. Boleh langsung on cam aja nggak apa-apa. Login NIP dan password NIP-nya. Ya betul. Terima kasih Pak Ramdhani. Sudah disampaikan di awal untuk login-nya NIP dengan NIP tanpa spasi ya Bapak Ibu. Dan menurut tadi masuknya dengan NIP dan NIP ya Ibu? Kalau punya saya pakai akun belajar ID Pak. Oh, pakai akses yang lain ya, ini bawahnya ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Yang lainnya masih tetap ya menggunakan NIP dengan NIP. NIP dengan NIP tanpa spasi. Silakan, selain itu Bapak Ibu, sebelum kita langsung ke teknisnya, link Gorfu loadingnya lumayan berat. Oke. Itu login KMS, username passwordnya pakai apa? Untuk KMS nanti saya akan tayangkan Bapak Ibu. Jadi untuk KMS itu tidak perlu ada masuk dulu, jadi kita cari dulu baru itu login ya. Oke, sebentar saya ke pesan terlebih dahulu. Terima kasih juga untuk Bu Dr. Anda Indriati pemilik. Terima kasih Ibu sudah ikut menyimak. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya BKPSDM juga sangat terbantu dengan peran-peran yang memang dari Dinas Pendidikan. Saya sebut saja mungkin banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memang narasumbernya juga diambil dari Dinas Pendidikan. Saya salut sekali dengan Dinas. Oke, tuh. Oke, baik. Bapak Ibu, login sekarang itu supaya Bapak Ibu bisa menyampaikan ke rekan-rekan dalam satu instansi ya.
kita lanjutkan. Mohon izin Bapak Ibu, saya melanjutkan kembali untuk tutorial langsungnya ke Golfu. Mohon di mute lagi. Saya login masuknya, aksesnya adalah gorfu.cireboncup.co.id. Setelah itu Bapak Ibu langsung mengambil yang di pojok kanan atas, gunakan masuk. Jangan langsung ke KMS ya Bapak Ibu. Login masuknya saya menggunakan akun Pak Kasubag. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu? Sudah kelihatan Pak? Oke, baik. Langkah pertamanya sesuai dengan PowerPoint tadi, Bapak Ibu langsung merubah profil terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ada di bagian gear atas nama di sini, pilih profil. Silakan sesuai dengan emailnya, silakan Bapak Ibu buat. Silakan sesuai dengan instruksi tadi yang di PowerPoint. Emailnya silakan Bapak Ibu rubah sesuai dengan email aktif ya. Lalu masukkan kata sandinya sesuai dengan nama pengguna. Sampai dengan foto, mulai ini jabatan, sampai dengan foto, silakan disimpan. Oke, itu tata cara untuk mengupdate profil ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu membuat individual development plan. Ada di akses di sebelah kiri, manajemen IDP. Lihat dashboard sebelah kanan Bapak Ibu, silakan. Lihat dashboard sebelah kanan Bapak Ibu, silakan buat IDP baru. Satu kali klik. Setelah satu kali klik Bapak Ibu, terlihat ada nama Bapak Ibu di sini. Di sini kelihatan ada di atas langsung. Lumayan nge-lag ya. Di sini yang agak-agak lumayan memakan waktu lama nih Bapak Ibu. Oke, di sini kolom pencariannya ada di atas yang warna hijau ya Bapak Ibu di sini. Klik. Izin saya ketikkan misalkan yang tampil di sini adalah nama dari tiap Bapak Ibu SKPD-nya. Izin saya pilihkan Bapak Andri Hermansyah ya. Betul ya Pak? Periode IDP-nya sudah sesuai, tanggal ajuannya silakan Bapak Ibu cek di sini. Tanggal ajuannya adalah sesuai dengan tanggal yang ada di laptop Bapak Ibu. Nah, dasar penyusunan IDP-nya silakan Bapak Ibu jelaskan secara deskriptif kenapa Bapak atau Ibu itu menyusun IDP ini. Silakan bebas ya, ataukah misalkan memang kalau memang yang kemarin itu yang pelaksana kalau tidak salah di SIPK juga sudah mengikuti kegiatan
Menkom ya, yang dilaksanakan oleh BKP SDM, silakan itu juga bisa menjadi dasar penyusunan IDP. Ataupun misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran tersendiri nih, saya mau mengusulkan individual development plan ataupun rencana kerja saya sebagai pengembangan kompetensi di ASN ini, misalkan saya ingin menambah pengetahuan misalkan dalam pengembangan kompetensi sebagai misalkan kalau misalkan dia guru, tenaga pendidik, ataupun apa. Jadi di sini Bapak Ibu silakan membuat ya. Setelah sudah dibuat, Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu langsung simpan. Kalau sudah tersimpan, akan terlihat garis ataupun tambahkan kompetensi. Di sini Bapak Ibu silakan langsung turun ke bawah. Terus kalau misalkan ada yang berubah, Bapak Ibu juga sudah bisa untuk mengupdate informasinya. Nah, lanjutnya adalah tambahkan target kompetensi. Di sini nih, Bapak Ibu, lumayan agak ribet. Tapi insya Allah bisa. Sesuai surat, di situ ada 3 jenis, 10, 20, dan 70. Nah, di sini kompetensi apa yang Bapak Ibu ingin ditambahkan atau dikembangkan? Apakah teknis, manajerial, atau sosial kultural? Kalau untuk pejabat struktural, biasanya mereka membutuhkan manajerial dan sosial kultural. Kita contohkan manajerial. Nama kompetensinya silakan Bapak Ibu cari. Biasanya apa nih yang kurang nih dari seorang pemimpin itu? Apakah pelayanan publiknya kurang, pengembangan diri dan kerja sama orang lainnya kurang, atau integritasnya kurang? Saya contohkan di sini, Bapak Ibu setiap jenis kompetensi ini nanti di bawahnya akan berbeda-beda ya. Jadi kalau misalkan kita pilih manajerial, di bawahnya nanti muncul seperti ini sedikit. Tapi kalau misalkan untuk yang teknis, itu akan banyak juga Bapak Ibu. Teknis ini biasanya erat kaitannya dengan jabatan fungsional ataupun pelaksana, nggak masalah kalau misalkan mau ikut ya. Sini untuk teknis dan manajerial silahkan dipilih. Kalau yang saya contohkan menggunakan akun Pakasubat menggunakan manajerial, kompetensinya silahkan dipilih. Oke. Pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Silakan. Di sini sekali lagi Bapak Ibu bebas mendeskripsikan tentang kompetensi yang dimiliki. Contohnya apa? Deskripsi penjelasan singkat mengenai kompetensi tersebut boleh menggunakan dibantu dengan AI ataupun misalkan Bapak Ibu untuk coaching dengan atasan langsung. Kompetensi ini dibutuhkan untuk mengelola manajemen ataupun untuk memanage tim agar lebih baik. Ini untuk yang struktural ya Bapak Ibu. Selanjutnya level di berapa nih Bapak Ibu sekarang? Misalkan mengukur diri sendiri. Level kompetensi saat ini. Penilaian level penugasan kompetensi saat ini adalah berapa? Saya merasa bahwa saat ini tentang kompetensi yang saya punya tentang pengembangan diri dan orang lain ada di level 2. Di sini ada levelnya ada 5 Bapak Ibu. Ya, ada 5. Misalkan saya dari 1 sampai 5 saya baru di 2. Kompetensi yang diharapkan itu adalah 5. Kesenjangan sosialnya adalah kesenjangan kompetensinya adalah 3. Prioritas pengembangannya. Sini lihat, semakin rendah berarti Bapak Ibu tidak semakin individual development plan ini diusulkan. Jadi buat menjadi tinggi. Mengapa kompetensi ini untuk yang isi kolom berikutnya? Alasan mengapa kompetensi ini penting untuk
dikembangkan dan kaitannya dengan pekerjaan. Silakan dideskripsikan. Membangun sebuah tim agar bisa menjadi pelopor bagi misalkan pengembangan diri dan tim adalah hal yang saya ingin lakukan. Misalkan seperti itu. Setelah deskripsinya sudah, Bapak Ibu silakan pilih simpan. Kompetensi berhasil ditambahkan. Baik. Nah, sudah. Kompetensinya sudah ada nih di sini Bapak Ibu. Yang tadi, silakan dibikin sebanyak mungkin. Tapi kalau yang saya lihat itu sesuai dengan surat edaran dari Pak Sekda tadi adalah 3 IDP ya. Jangan lupa tambahkan rencana aksi. Nah, di sini tadi peran yang 10, 20, dan 70. Pilarnya berapa nih? Karena ini adalah pengembangan, berarti dibutuhkan adalah pembelajaran sosial. Apa jenisnya? Pembandingan, pembinaan, komunitas, praktis, atau pembandingan? Pastinya pembinaan ya Bapak Ibu. Nama spesifik kegiatan atau program, coaching, dan mentoring. Oke. Kalau coaching itu dibutuhkan kepada siapa tuh? Kepada pimpinan ya, meminta pimpinan itu untuk menjadi coaching kita. Sini Bapak Ibu bisa buatkan contohnya, coaching dengan pimpinan dan mentoring tim. Penyelenggara diusulkannya siapa? Pastinya adalah Dinas Pendidikan sendiri. Tanggal waktu pelaksanaan, oke, silakan Bapak Ibu pilih ya, Januari. Tanggal waktu pelaksanaan selesainya, karena ini berupa coaching mentoring, berarti bisa sampai 1 tahun. Bulan. Apakah ada estimasi kebutuhan biayanya? Tidak ada, karena ini hanya sekedar ngobrol ya dengan atasan bawahan. Sumber lain yang dibutuhkan adalah misalkan Bapak Ibu butuh apa tuh? Izin atasan. Contoh ya, ada tulisan semuanya di situ di bawah. Terus ruangan yang nyaman dan kondisi psikologis yang baik misalkan. Indikator keberhasilannya apa? Semakin banyak menyamakan persepsi. Terus beberapa laporan tugas selesai. Tidak ada kesenjangan. Silakan tambahkan untuk ASN-nya, silakan mau apa di sini. Kita kasih strip dulu, Bapak Ibu simpan. Bapak Ibu masih menyimak? Halo, Bapak Ibu. Siap, masih Pak. Masih menyimak. Lanjut Mas. Lanjut Mas Jen. Aman-aman Pak. Siap. Masalahnya saya tidak mendengar suara apa-apa nih, kayaknya daripada makan. Serius Pak, serius jadinya. Mode fokus Pak, mode fokus. Oke. Baik, karena ini teknis ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nah, setelah udah dibuat, Bapak Ibu akan dilihat nih di sini sudah ada semua nih. Tuh,
jenis rencana aksi yang dipilihnya seperti ini. IDP ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya nggak dibutuhkan silakan Bapak Ibu delete sebelum nanti diajukan ke atasan. Oke, siap. Oke. Ternyata ini ya Bapak Ibu, waktu-waktu yang sangat ini rawan nih kalau jam-jam segini. Baik. Bapak Ibu, itu tadi sharing kita sedikit tentang KMS ya. IDP. Nanti ada poin yang akan saya berikan ke Bapak Ibu. Satu sertifikat kalau Bapak Ibu sudah bisa, nanti kalaupun sudah memahami di bagian IDP ini. Apakah semuanya memahami? Saya coba minta Bapak Ibu mengetikkan angka 1 di kolom chat kalau memang memahami. Sampai dengan IDP. Coba, saya pengen lihat nih dari 100 orang. Siap. Baik, terima kasih Pak Agam, Bapak Ibu Satap. Baik. Siap, Pak Irman juga terima kasih. Pada terima kasih. Baik, angkatan 5. Kok angkatan 5 ini kayak. Baik. Silakan Bapak atau Ibu dari SMP Negeri 2 Greget on cam ya. Mangga. Silakan. Yang rese ya. Silakan SMP 2 Greget. Oh, salah pencet. Ya. Diturunkan lagi Pak. Tombol yang melambai kameranya itu. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan IDP sudah cukup jelas. Oke, saya melihat tadi perwakilan di angka 1 sudah mewakili ya Pak Kasubag ya. Baik, kita lanjut ke KMS. Yang ini bonusnya adalah kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan hari ini, sertifikatnya nanti bisa langsung di-download. Nanti saya akan saya akan berikan tata cara untuk mengambil sertifikatnya. Silakan yang hadir hari ini. Tapi pesan kami dari Dinas Pendidikan, saya mewakili dengan Pak Kasubag, informasi ini tidak selesai sampai di sini karena ada tugas Bapak Ibu kepada ASN di tempat tugasnya Bapak Ibu di kecamatan masing-masing yang memang harus memberikan informasi seperti ini tentang Gorfu. Baik, oke, siap. Saya lanjutkan Bapak Ibu, mohon izin saya share screen lagi, mungkin agak terhambat juga layarnya nih kalau share screen terus. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah ini ada KMS yang Bapak Ibu silakan ikuti. Oke. Nanti setelah selesai ketika mengikuti KMS, Bapak Ibu silakan daftar login menggunakan akun pribadi masing-masing Bapak Ibu. Setelah itu ambil sertifikatnya sampai dengan tahapan yang selesai. Ini dia. Enggak, yang sambil jalan dan sambil buka modul Gorfu-nya silakan pilih modul KMS Bapak Ibu. Ya, di bagian sini LMS dan KMS, ambil akses portal KMS. Baik, tampilannya seperti ini. Terlihat Bapak Ibu? LMS dan KMS Kabupaten Cirebon. Belum terlihat. Belum. Oke. Izin. Oke, pindah tayang nih. Saya pindah dulu. Siap.
Astagfirullah. Baik, mohon maaf koneksinya ini lumayan. Saya coba ulangi lagi Bapak Ibu ya. Saya coba share screen kembali. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Lumayan di jaringannya. Izin saya share screen. Pada menu Gorpu, silakan Bapak pilih akses KMS ya. Nah, lihat. Oke. Siap. Siap. Bapak Ibu, sudah terlihat ya di sini ketika kita memasuki Gorpu yang tadi. Setelah itu pilih akses KMS. Nanti arahan tampilannya seperti yang di layar LMS dan KMS. Bapak Ibu nanti ketika selesai mengakses LMS dan KMS ini diselesaikan, nanti silakan unduh sertifikatnya. Ini dia, saya berikan tampilannya. LMS KMS di sini menunya simple. Cari, ini bisa di akses kapan aja Bapak Ibu ya. Sampai misalkan Bapak Ibu saya pengen mencoba cari topik ataupun modul atau materi yang lainnya. Saat ini yang saya inginkan dan Bapak Ibu juga harus bisa ikuti, ketik IDP ya, silakan. Setelah itu tombol loop, nah muncul di sini. Untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu silakan akses yang ini, sosialisasi pengisian Individual Development Plan atau IDP berbasis Gorpu Pemerintah Kabupaten Cirebon. Seperti ini tampilannya. Nah, oke, siap. Bapak Ibu silakan langsung enroll kelas klasikal. Sudah diikuti ya Bapak Ibu? Sudah Setelah Pak. itu enroll, oke, langsung ke registrasi. Ya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, di sini ada 14 tahapan yang Bapak Ibu bisa ikutin. Nanti kalau sudah selesai akan ada sertifikat. Sampai di bagian evaluasi ya, Bapak Ibu. Nanti di sini silakan, ini juga di dalam sini kenapa saya membuat Bapak Ibu masuk ke KMS yang ini, LMS yang ini, karena di sini juga banyak materi-materi yang tentang Gorpu yang Bapak Ibu mungkin terlewatkan atau yang saya sampaikan ternyata terlewat. Silakan Bapak Ibu lihat juga di sini. Jadi selain pemahaman yang sudah saya sampaikan melalui PowerPoint tadi, terus saya juga sudah mempraktekkan, Bapak Ibu silakan lebih mendalami tentang Gorpu dan IDP yang memang sesuai dengan surat nanti harus selesai tanggal 15 dengan mengakses di KMS yang ini. Di daftar babnya ada 14, kelihatannya banyak, tapi silakan Bapak Ibu sambil senggang bisa kok keluar dulu terus masuk lagi, selesai. Nah, ini sebagai panduan Bapak Ibu juga nanti ketika Bapak Ibu mau menyampaikan materi kepada yang lain, bisa mengakses di sini juga untuk KMS-nya. Baik, sudah jelas Bapak Ibu ya? Izin bertanya Pak. Boleh, silakan.
Ya, mohon maaf Pak, dari Korwil Bidik Campleret. Berarti ini khusus ASN semua P3K juga ya Pak ya? Termasuk P3K juga? Izin, kalau informasi yang saya dapatkan dari Pak Inu memang untuk yang IDP itu yang isian tuh. Iya, yang sebelum KMS ini ya Pak. Itu untuk ASN. Oh iya. Kalau yang KMS, silakan Bapak Ibu, kalau memang bisa, lanjutkan sampai mendapatkan sertifikat. Oh, baik. Oke, Ya, baik. belum bisa Dengan diklik Ibu Pak. siapa? Dengan Ibu Mami. Oke. Iya Ibu Mami, seperti itu ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ada lagi silakan. Oke, dirasa cukup ya untuk KMS ya. Nah, baik, materi satu lagi adalah sertifikat, Bapak Ibu. Atau ada yang mau bertanya lagi? Pak, untuk P3K tidak bisa login Pak. NIP-nya. NIP-nya, P3K. Iya, akunnya nggak bisa login NIP-nya, baik pakai yang... Nah, ini si P3K-nya disuruh untuk minta jabatan dulu deh. Ada dulu. Izin Pak, kalau saya P3K bisa masuk Pak? Itu pakai NIP Pak, Bu. Pakai NIP nggak bisa. Pakai NIP bisa, betul. Betul. Ada ya, coba. Kalau pertanyaannya masih bisa lanjut, berarti kita lanjut aja ya Pak? Betul, Mangga. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Ibu Umami. Coba lagi ya, SMP Barangan ya. Iya, oke. Oke, siap. Terima kasih Pak. Siap ya. Ada dengan Pak Bambang Purwanto. Izin Pak Zen, untuk kepala sekolah berarti nanti untuk di IDP-nya atasan langsungnya itu Pak Kadisdik atau Pak Kabid Diksar Mas? Terima kasih. Sama-sama Bapak. Baik, Pak Bambang baru masuk atau udah lama nih? Tadi ya Pak ya. Ya baru. Siap. Ingatkan lagi Bapak Ibu semuanya, akses untuk IDP itu atasan langsungnya sesuai dengan EKI kerja. Kalau misalkan Bapak Ibu sebagai seorang guru, maka di kinerja dengan siapa tuh atasan langsungnya? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah dengan siapa tuh dia kinerjanya? Dengan kepala dinas Pak. Maka seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kita ngikuti dengan SOP-nya. Baik. Clear ya, sudah semua Bapak Ibu. Masih ada yang mau di-sharingkan kembali? Oke, saya rasa cukup. Baik, yang pertama Bapak Ibu ada login. Tata cara loginnya, username dengan NIP dengan NIP. Kedua, update profilnya. Yang ketiga, IDP-nya diisi. Nah, berarti sesuai dengan nanti paling Pak Kasubag dan Distrik akan membuat surat turunan nih. Kita IDP tadi ya. Bapak mohon maaf. Hanya disiapkan. Mohon maaf. Pak, mohon maaf. Kalau babakan Pak, ya kalau ini kebetulan saya coba beberapa NIP, tapi belum bisa masuk ke IDP-nya, itu bagaimana ya Pak? Oke, nanti tinggal diakomodir dulu aja Pak ya, karena memang waktunya memang kita sampai tanggal 15, sementara kita terhubung dulu, karena menurut saya dan hemat saya, ketika ada 100 orang yang sudah mencoba dan satu tidak berhasil, nanti tinggal diinventarisir dulu ya Bapak. Oke, siap Pak. Disebutkan aja nanti namanya, nanti laporkan ke
Disdik, atau nanti saya juga tuliskan, kayaknya sudah banyak yang menyimpan nomor saya ini, atau Pak Kasubag lah langsung nanti ya. Baik, terima kasih Pak. Dengan siapa, Bapak siapa ini? Wawan Pak. Wawan. Wawan. Siap, Wawan. Ya Pak, nanti di inventarisir, silakan. Nanti kalau memang nggak bisa, boleh ke bagian dinas pendidikan atau langsung ke saya, tapi izin Bapak Ibu sesuai dengan jam kerja dulu ya. Ya siap Bapak. Ini kebetulan pakai yang PNS bisa masuk Pak. Cuma ini pakai punya P3K kok nggak masuk semua. Nanti saya coba dulu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wawan ya. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi? Pak Punten. Ini. Silakan Ibu. Saya baru mau coba nih login. Sudah nulis NIP, tapi passwordnya apa ya Pak ya? Punten. Itu dua si Waringin. NIP Apa Pak? NIP dengan NIP tanpa spasi. NIP lagi. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, satu materi terakhir Bapak Ibu tentang unduh ini ya, sertifikat Bapak Ibu. Saya share screen sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, saya share untuk yang terakhir ya, untuk pengunduhan sertifikat digital. Karena memang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah kalau bisa dibilang haknya Bapak Ibu untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Tapi kalau misalkan ini sebuah tanggung jawab pun, itu juga menurut saya kembali kepada individual masing-masing. Karena kalau misalkan merasa bahwa kita butuh untuk pengembangan kompetensi, ya wayahna itu harus mengupgrade diri kita kayak komputer saja. Kalau udah lemot ya wayahnya bukan dilempar ya Bapak Ibu ya, tapi di-upgrade, diganti mesinnya, terus diganti RAM-nya. Nah itu setiap manusia apalagi dikaruniai hal yang baik ya dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mengembangkan kompetensi itu sendiri. Bapak Ibu, saya share satu untuk terakhir ya. Untuk PNS yang belum bisa nanti silakan menghubungi ya Pak Kasubag udah capek. Nanti di timnya aja ya. Oke. Gimana Pak Kasubag? Oke ya. Udah sih pengen ada Pak. Kasihan. Baik Bapak Ibu, satu kali lagi materinya tentang sertifikat, izin saya share screen, akan memperlambat juga jaringan yang ada di Bapak Ibu. Sedikit, oke, audio tabnya saya buang dulu deh. Nah, ini tampilannya masih tergorpu ya yang tadi. Tetap Bapak Ibu lihat di samping kiri. Nah, ini akses kayak Facebook atau apa ada yang sebelah kiri ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah
selesai mengisi KMS ataupun sudah mengikuti pelatihan ataupun membaca modul sampai dengan selesai, ada di sini menu sertifikat Bapak Ibu. Kita klik saja di sini. Nah, di sini akan terlihat nih. Oh, ada dua nih Pak Kasubag. Rajin ya Pak Kasubag ya. Mantap lah. Saya pengen tahu deh. Kasih reaksi dulu buat Pak Kasubag ya, keren lah. Mantap, kasih jempol dulu deh. Tuh kan. Semoga dilanjutkan terus ya ke Dinas Pendidikan ya. Amin. Baik, Bapak Ibu, di sini ada ini dia tampilan untuk sertifikatnya. Bapak Ibu, sebenarnya Pak Kasubag ini baik, satu angkatan dengan saya Pak Kasubag ya. Jadi, saya memang. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Ibu sebentar ya, sedikit lagi janji. Nah, ketika give pause-nya, ketika sudah ketemu dengan sertifikat Bapak Ibu, ini pelan-pelan ya. Di sini ada beberapa keterangan yang Bapak Ibu lihat. Ada tindakan ini yang Bapak Ibu bisa lakukan, nama, jenis spesifikasi sudah ada kursus. Nah, di sini nama pelatihannya. Ini Bapak juga, ini Pak Kasubag sudah menyelesaikan BIMTEK IDP. Nah, tapi statusnya Bapak Ibu dilihat di sini. Jangan langsung meminta siapa namanya? Penyelenggara untuk segera mencetak kalau di sininya masih tertunda. Kebanyakan yang begitu Pak Kasubag. Jadi mereka udah langsung meminta sertifikatnya, sedangkan di sini statusnya masih tertunda. Bapak Ibu mohon maaf sekali karena di sini menggunakan sistem. Jadi kami tidak bisa untuk merubah ini menjadi ditandatangani secara langsung. Insya Allah semuanya terekam dengan sistem ini. Jadi, nah di sini Bapak Ibu ada tanggal, ada ininya. Untuk mendownloadnya, saya contohkan satu yang sudah ditandatangani. Di sini sudah disetujui Kabin BKPSDM, ditandatangani juga, terus ditandatangani oleh TTE BKPSDM dan TTE penyelenggara, ada badge-nya juga. Badge ini Bapak Ibu adalah nomor dari sertifikatnya ya, kalau misalnya kode-kode pengkodeannya lah. Ketika sudah di menu sertifikat, klik aksi yang tombol bawahnya itu ke bawah ini. Nah, ada 3 yang bisa diklik, selengkapnya, cetak menandatangani BKPSDM atau menandatangani penyelenggara. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan mau melihat detailnya, kalau memang masih ada yang salah, pilih selengkapnya. Seperti ini. Dicek dulu. Beberapa kejadian, Bapak Ibu, ternyata di sininya ada yang nggak ada nih. Cirebon, tanggalnya nggak penuh, pangkat golongannya tidak ada, SKPD-nya juga nggak ada. Kok bisa seperti itu? Karena Bapak Ibu belum mengupdate profilnya. Ya, di sini diingat-ingat, diupdate profilnya terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, silakan Bapak Ibu gunakan cetak PDF dan pilih yang paling bawah. Sekali lagi, pilih yang paling bawah. Oke. Seperti ini tampilannya. Ya, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Di sini terlihat juga ada tanda tangan digital yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala KPSDM, dan di bagian bawahnya ada jumlah JP yang sudah dilakukan oleh Pak Kasubag, dan di sini yang terakhir ada diketahui oleh penyelenggara, yaitu
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. Baik. Baik, itu tadi Bapak Ibu sekilas tentang materi kita hari ini tentang GoTo, yang sekali lagi saya ingatkan ini adalah berdasarkan surat dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon nomor 800.2.4.2/102/PKPSDM yang mewajibkan setiap ASN itu membuat IDP dengan formula 10-20-70, 10% pembelajaran formal, 20% pembelajaran sosial, dan 70% berbasis pengalaman. Silakan dan ditunggu sampai tanggal 15 Juli 2026. Untuk cara masuknya sama seperti yang saya awal katakan, Bapak Ibu, gunakan login ke website yang bertemakan Korfu, Korfu. Apa ya, saya lupa. Jadinya nge-lag. Ya, korfu.cireboncup.go.id. Silakan nanti yang akses KMS tadi, yang sosialisasi IDP, Bapak Ibu penuhi. Silakan juga selesaikan sampai dengan post test. Nanti silakan unduh sertifikatnya yang ada di menu sertifikat. Sudah cukup jelas Pak Kasubag, mohon izin, sepertinya waktunya sudah mendekati 3:30. Untuk upload DMS sepertinya Bapak Ibu sudah bisa paham lah ya. Nanti kalau misalkan belum, nanti kita bisa ngobrol lagi. Sebentar. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Barangkali ada yang mau di-sharingkan, silakan. 2 menit. Oke. Baik. Ya, Waalaikumsalam Pak Ade. Saya dari sebelum kita mau nanya, berarti untuk mengisi ini untuk mendapatkan sertifikat aja Pak ya? Untuk yang KMS ya Pak? Ya. Ya, silakan yang untuk hari ini untuk mendapatkan sertifikat menyelesaikan KMS. Tapi pesan kami dari Dinas Pendidikan, ilmu ataupun materi yang kita dari awal tadi disampaikan ke teman-teman yang ada di sekolah-sekolah ataupun di Korwil Pendidikan ya, ataupun di apa namanya, Tinker seperti itu Bapak Ibu ya. Dan deadline-nya sampai tanggal 15. Seperti itu Pak Ade. Oke, terima kasih Pak. Baik, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mulyadi. Kok kayak P3 kayak ini? Dari SDN 12 ya? Siap. Ini gimana? Kalau ini kan tadi saya telat masuknya Pak. Kalau misalkan ini ada rekaman ulangannya lagi nggak Pak? Rekaman ulang disediakan atau bacaan nih? Betul Pak. Kenal suaranya nih. Iya. Gimana Ya, Pak? terima kasih Pak. Boleh, Waalaikumsalam. nanti kami sediakan, tapi kami perlu waktu ya Pak ya. Ini Siap Pak. Kasih Pak. share, kami informasikan. Paling ini aja sih Pak Subang. Materinya aja ya kita share ya. Oh, Mangga, boleh. mangga. Ya baik ya. Ya Pak Mulyadi, terima kasih. Satu orang penanya lagi. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Kode akses sosialisasi. Oke. Saya nggak pakai kode akses tadi tuh, enroll payment aja langsung selesai. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang perlu di-sharingkan kembali? PPT-nya ada tidak ya? Ada, tapi sebentar saya belum share ke DAP. Oh jadi share aja, sebentar aja. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dulu. Silakan Bapak, Ibu, sudah cukup jelas ya? Oke, siap. Bisa saya share di
agak selesai. Mangga melalui nanti saya share ke pengelola kepegawaian. Ya, benar. Baik. Oh, tutorial kan ada Pak. Ya siap. Nanti dibikinkan ya tutorial. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sepertinya sudah cukup jelas dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu secara virtual. Saya kembalikan lagi ke Pak Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Mas Jen atas penyampaian informasi dan materinya. Untuk bahan-bahan berupa PPT atau yang lainnya nanti akan kami share melalui pengelola kepegawaian di Dinas Pendidikan dan beberapa grup WA grup yang terkait. Sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara dalam mengikuti kegiatan hari ini. Dalam mencetak ASN Kabupaten Cirebon yang berkompeten dan berkelas dunia, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya share ya nanti. Maka silakan Bapak Ibu nanti kita share di materi melalui Pak Kasubag. Izin live.